warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirasna Rafifa dari Neurologi kelas FTB 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu gangguan neurologi yang sering ditemui di masyarakat. Jadi sebelumnya, pernahkah kita melihat seorang nenek-nenek yang mulai sering lupa menaruh barang, mengulang pertanyaan yang sama, atau tiba-tiba tidak mengenali cucunya sendiri? Ataupun mungkin kakek-kakek yang dulunya aktif, kini terlihat linglung dan sering tersandung saat berjalan. Nah, jadi fenomena ini bukan hanya bisa sekedar pikun biasa. Jadi dalam dunia medis, kondisi ini dikenal juga sebagai demensia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu gangguan neurologi yang sering ditemui di masyarakat, khususnya juga pada daerah sekitar saya dan juga terjadi di keluarga saya, yaitu penyakit demensia tadi. Lalu pada video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana gangguan demensia ini berkaitan dengan fungsi otak berdasarkan teori neurologi, neurofisiologi, motor kontrol, dan juga postural kontrol yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari demensia itu sendiri. Jadi, demensia itu adalah sindrom yang disebabkan oleh penyakit otak yang bersifat kronis atau progresif, yang ditandai dengan adanya gangguan fungsi kognitif seperti memori, berpikir, orientasi, pemahaman, perhitungan, belajar, berbahasa, dan penilaian. Dan gangguan ini juga seringkali disertai dengan perubahan emosi, perilaku sosial, dan juga motivasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari demensia. Yang pertama ada dari demensia Alzheimer. Penyebab paling umum dari demensia ini adalah yaitu ditandai dengan adanya gangguan memori dan orientasi akibat penumpukan protein amyloid ataupun di otak. Lalu ada demensia vaskular. Ini itu disebabkan oleh adanya gangguan aliran darah ke otak, lalu sering juga terkait dengan adanya stroke atau hipertensi. Lalu yang ketiga ada dari demensia campuran. Demensia campuran ini merupakan kombinasi beberapa jenis demensia seperti Alzheimer dan juga vaskular. Lalu yang keempat ada dari demensi frontotemporal, yaitu demensia ini menyerang bagian depan dan sisi otak, yang menyebabkan perubahan kepribadian dan juga bahasa. Lalu yang kelima ada demensia Lewy body, yaitu di mana demensia ini ditandai dengan adanya halusinasi visual dan juga gangguan tidur akibat penumpukan protein Lewy bodies di otak. Lalu yang terakhir ada demensia sekunder. Demensia ini disebabkan oleh adanya kondisi lain seperti cedera kepala ataupun infeksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gejala umum dari demensia, khususnya pada demensia Alzheimer yang menjadi fokus dari video ini. Yang pertama, yaitu adanya gangguan daya ingat, seperti sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, lalu lupa janji, menanyakan atau menceritakan hal yang sama yang sudah diceritakan berulang kali. Lalu yang kedua, yaitu ada sulit fokus, yaitu sulit melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu sulit melakukan kegiatan familiar, yaitu seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari, atau bingung seperti cara mengemudi, atau sulit juga mengatur keuangan. Lalu yang keempat, yaitu disorientasi, yaitu bingung akan selalu mengenai tanggal, waktu, atau hari-hari penting. Lalu yang kelima, yaitu kesulitan untuk memahami fisiospasial, yaitu seperti sulit untuk membaca, mengukur jarak, membedakan warna. Yang keenam, yaitu gangguan berkomunikasi, seperti kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat untuk menjelaskan suatu benda. Lalu yang ketujuh, menaruh barang tidak pada tempatnya. Yang kedelapan, seperti salah membuat keputusan. Yang kesembilan, menarik diri dari pergaulan. Dan yang kesepuluh, perubahan perilaku dan kepribadian. Berikut 10 gejala umum demensia Alzheimer yang saya dapatkan dari Alzheimer Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyebab dari demensia itu sendiri. Yang pertama, adanya proses degeneratif. Yang kedua, adanya gangguan vaskular seperti penyakit stroke atau juga hipoperfusi. Yang ketiga, adanya trauma otak seperti akumulasi protein atau akibat cedera. Lalu yang keempat, yaitu infeksi seperti adanya meningitis tuberkulosis. Yang kelima, adanya gangguan metabolik atau endokrin seperti defisiensi vitamin B12. Lalu yang terakhir, adanya zat toksik seperti adanya alkohol ataupun logam berat. Nah, selanjutnya yaitu faktor risiko dari demensia. Yang pertama, yaitu usia lanjut. Yang kedua, adanya hipertensi. Yang ketiga, diabetes mellitus. Yang keempat, merokok. Yang kelima, konsumsi alkohol. Yang keenam, adanya depresi. Dan yang terakhir, seperti adanya penyakit jantung koroner.
Demensia sebagai gangguan neurodegeneratif tidak hanya mempengaruhi fungsi kognitif seperti memori dan juga berpikir, tetapi juga berdampak signifikan pada kontrol motorik dan postural, di mana kita juga sudah membahas materi kontrol motorik dan postural pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena demensia terjadi kerusakan pada area otak yang mengatur gerakan dan keseimbangan tubuh, termasuk korteks motorik, basal ganglia, cerebellum, dan juga sistem sensori motor lainnya. Lalu, mungkin kita masih mengingat materi mengenai sistem saraf pusat yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sistem saraf pusat itu memainkan peran utama dalam kontrol motorik dan juga postural, sehingga sangat berpengaruh pada penyakit demensia ini. Untuk penyakit demensia, sistem saraf pusat ini mempengaruhi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama dari adanya motor korteks, yaitu di area motor primer, area 4, yang mengontrol gerakan sukarela, sementara premotor area atau PMA itu membantu mengarahkan gerakan tubuh berdasarkan informasi sensorik. Lalu yang kedua ada basal ganglia, yaitu memiliki strategi gerakan paling efektif berdasarkan tujuan tertentu, serta menekan gerakan yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada cerebellum, yaitu mengatur sekuens kontraksi otot untuk menghasilkan gerakan yang halus dan juga harmonis, serta menyimpan memori terkait pembelajaran gerak. Pengaruh demensia terhadap kontrol motorik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kontrol motorik sudah dijelaskan, yaitu kemampuan sistem saraf untuk mengatur mekanisme yang diperlukan untuk bergerak. Nah, selanjutnya pada penderita demensia, terutama bagi jenis Alzheimer atau demensia vaskular, terjadi gangguan pada beberapa aspek kontrol motorik. Seperti yang pertama adanya di koordinasi gerakan. Kerusakan pada cerebellum menyebabkan gangguan dalam mengatur sekuens kontraksi otot sehingga gerakan menjadi kurang halus dan tidak akurat. Lalu yang kedua terjadi pada motor planning, yaitu basal ganglia yang berfungsi memilih strategi gerakan efektif mengalami disfungsi, sehingga penderita kesulitan merencanakan atau mengeksekusi gerakan yang kompleks. Yang terakhir yaitu pada integrasi sensorik. Otak kehilangan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi sensorik dari propriosepsi, vestibular, dan juga visual, sehingga yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi. Pengaruh demensia terhadap postural control. Postural control yaitu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan selama aktivitas statis maupun dinamis. Nah, pada penderita demensia, gangguan postural control terjadi akibat yang pertama, yaitu disfungsi sistem vestibular. Sistem vestibular di telinga bagian dalam yang membantu orientasi kepala terhadap gravitasi mengalami kerusakan, sehingga terjadi keseimbangan yang terganggu. Lalu yang kedua, adanya gangguan propriosepsi. Mungkin kita sudah sering mendengar apa itu propriosepsi. Jadi adanya gangguan propriosepsi menyebabkan sistem somatosensorik yang memberikan informasi tentang posisi tubuh relatif terhadap lingkungan menjadi kurang efektif. Lalu yang ketiga, terjadi kerusakan pada cerebellum. Cerebellum ini berfungsi untuk dalam fine tuning gerakan dan juga mempertahankan postural stability. Jadi disfungsi cerebellum ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk merespon gangguan eksternal dengan cepat. Gejala motorik dan postural pada penderita demensia. Gejala yang sering muncul meliputi yang pertama adanya gangguan berjalan, seperti langkah yang lambat dan juga tidak stabil. Lalu, kesulitan menjaga keseimbangan saat berdiri atau bergerak. Yang ketiga, kecenderungan jatuh akibat ketidakmampuan mempertahankan postural stability. Dan yang terakhir yaitu gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti yang membutuhkan aktivitas koordinasi tubuh. Lalu demensia ini juga sangat berkaitan dengan sistem piramidal dan juga sistem ekstrapiramidal, di mana kita juga sudah membahasnya di mata kuliah neurologi ini. Nah, piramidal itu di mana yaitu menyebabkan kelemahan otot dan hilangnya kontrol motorik sukarela. Lalu di sistem ekstrapiramidal, terutama pada Lewy body demensia dan juga Parkinson's demensia, terjadi adanya tremor, rigiditas, bradykinesia, serta gangguan gaya berjalan. Selanjutnya, penyakit demensia ini sangat berkaitan dengan pembelajaran fisiologi nyeri, di mana pasien demensia ini tetap bisa mengalami nyeri, tetapi tidak dapat mampu mengungkapkan nyerinya secara verbal, lalu menunjukkan tanda nyerinya lewat ekspresi wajah, agitasi, atau perilaku agresif. Jadi akibatnya nyerinya itu sering tidak terdeteksi, yang dapat memperburuk kualitas hidup dan juga postural tubuh.
Kesimpulannya, demensia memiliki dampak mendalam terhadap kontrol motorik dan postural akibat kerusakan pada berbagai area otak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Sehingga fisioterapi menjadi intervensi penting untuk membantu penderita mempertahankan mobilitas, keseimbangan, dan juga kualitas hidup para pasien. Nah, pendekatan berbasis latihan fisik yang terstruktur itu sangat dapat memperlambat progresivitas gangguan motorik serta meningkatkan kemandirian pasien. Sekian penjelasan saya mengenai fenomena gangguan neurologi yang ditemukan di masyarakat yang saya lihat langsung, yaitu penyakit demensia, dan juga hubungannya dengan teori-teori yang sudah dipelajari pada mata kuliah neurologi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.